Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali lagi pada mata kuliah teori organisasi, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas topik mengenai organisasi formal. Kita akan melihat pengertian daripada organisasi formal, di mana organisasi formal adalah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Organisasi formal memiliki bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Kemudian, organisasi formal juga harus memiliki tujuan atau sasaran, karena hal itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dibuat. Komponen yang sangat penting dalam suatu organisasi formal adalah dengan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dalam menjalankan organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, ataupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur organisasi mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran atau ukuran dari satuan kerja. Organisasi formal memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi yang ditunjukkan dalam suatu struktur organisasi yang telah dibuat. Kemudian adalah kelompok orang dari level atas atau pimpinan sampai ke level bawah atau staf atau bawahan. Dan yang ketiga adalah kerjasama dalam mencapai tujuan. Biasanya ditunjukkan dalam visi, misi, dan tujuan organisasi dan bagaimana cara mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut. Kemudian, organisasi formal memiliki 4 tiang dasar. Yang pertama adalah pembagian kerja yang jelas. Siapa bagian apa pekerjaannya, atau job description. Kemudian yang kedua adalah proses skalar dan fungsional. Jadi ada yang secara hierarki atau struktural dan juga secara fungsional atau horizontal. Itu tergantung dari fungsi masing-masing orang di dalam organisasi. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Dan yang keempat adalah rentang kendali atau pengawasan. Organisasi formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan di antara jabatan-jabatan. Yang kedua, tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas. Yang ketiga, kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. Yang keempat, garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis. Yang kelima,
regulasi bersifat umum dan tegas yang ditetapkan secara formal. Yang keenam, prosedur organisasi bersifat formal dan impersonal. Yang ketujuh, prosedur dibuat untuk menerapkan sistem kedisiplinan. Yang kedelapan, anggota harus memisahkan kehidupan pribadi dengan kehidupan organisasi. Kesembilan, anggota dipilih berdasarkan kualifikasi teknis. Dan yang terakhir, perpindahan atau kenaikan jabatan berdasarkan prestasi kerja. Sekarang kita akan melihat bagaimana faktor-faktor yang menentukan dalam perancangan struktur organisasi formal. Yang pertama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah lingkungan yang melingkupinya. Yang ketiga adalah teknologi yang digunakan. Yang keempat adalah ukuran organisasi. Dan yang kelima adalah anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Baik, itu tadi topik yang telah kita bahas pada perkuliahan saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.